Halo teman-teman semua, selamat datang di tutorial Aptaschool selanjutnya untuk reseller. Nah, di tutorial ini kita akan fokus untuk membahas bagaimana sih cara membuat sistem follow up untuk calon customer teman-teman menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, untuk penggunaan sistem kali ini kita menggunakan aplikasi sederhana yaitu Spreadsheet. Nah, percaya atau enggak, Spreadsheet ini bisa juga dipakai untuk membuat sistem pengiriman cepat juga gitu ya. Nah, makanya kita buat tutorial buat teman-teman. Nah, kemudian saya juga ingin bahas juga kenapa sih perlu adanya follow up gitu ya. Nah, saya mengutip dari penelitian HubSpot, 80% pembelian itu membutuhkan 5 kali follow up. Tapi 44% bisnis online berhenti di penawaran pertama. Nah, jangan sampai kita jadi 44% ini ya. Nah, mungkin juga teman-teman sadar atau enggak, hanya sekitar 20% atau 30% dari lead teman-teman atau dari customer yang daftar menggunakan link referral dari teman-teman itu yang melakukan bayaran, hanya sekitar mungkin ya 10-30% lah. Nah, bagaimana cara memaksimalkan orang-orang yang belum bayar ini? Nah, ini ya 80% ini gitu ya. Maka dari itu dibutuhkan adanya follow up. Entah mereka itu ada yang mungkin lupa, kemudian ada yang ingin menunda-nunda gitu atau bayar nanti-nanti gitu kan, hingga akhirnya juga lupa ujung-ujungnya gitu kan, atau dia tidak ingin mendaftar gitu kan. Nah, jadi kita butuh jawaban yang jelas dari mereka gitu ya. Kemudian apabila mereka tidak ingin daftar juga kita bisa berikan alasan kenapa mereka tidak ingin daftar gitu kan. Kemudian kita berikan penawaran-penawaran lagi hingga akhirnya siapa tahu mereka bisa berubah pikiran gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tutorialnya. Pertama-tama kita buka aplikasi Google Chrome ya, atau teman-teman bisa pakai Firefox juga dan sebagainya, tergantung browser kesukaan teman-teman ya. Kemudian login ke akun Aptaschool teman-teman. Kemudian pilih menu, nah reseller gitu ya. Nah, kemudian kita buka tab baru ya, tab baru. Kemudian kita buka Google. Kemudian kita ketik namanya Spreadsheet ya, Spreadsheet. Kemudian kita klik yang sini ya, paling atas. Nah, kemudian kita klik buka Google Spreadsheet. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah pakai Spreadsheet, nanti diminta login gitu ya. Jadi teman-teman pilih aja akun Google teman-teman. Nah, di sini kita klik tanda plus di pojok kanan bawah. Kemudian tampilannya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa kasih nama ini, terserah teman-teman nih. Misal follow up customer gitu ya, misalnya Aptaschool gitu ya. Nah, kemudian kalau udah seperti ini, nah saya di deskripsi video ini melampirkan juga file yang teman-teman bisa impor ke dalam Spreadsheet ini. Jadi teman-teman nggak perlu bikin gitu ya, nggak perlu ribet-ribet, cukup klik file di sini, kemudian diimpor aja filenya yang saya taruh di deskripsi bawah tadi. Kemudian cari filenya nih di sini, geser, kemudian taruh sini ya. Nah, dia mengupload. Nah, kalau spreadsheet yang teman-teman buka itu masih baru seperti yang saya barusan ini, klik yang timpa aja di sini. Nah, kemudian mengimpor data. Nah, nanti tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Seperti ini. Sistem follow up reseller Aptaschool gitu ya. Nah, ada tanggal daftar, nama, WhatsApp, status bayar, follow up 1 sampai 5. Nah, di sini ada encode text sama WhatsApp API. Teman-teman jangan hapus ya bagian sini, karena ini digunakan sebagai sistemnya ya, motornya gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mengimpor atau memasukkan data-data yang masuk di data teman-teman, yang masuk di sini nih. Buka Aptaschool teman-teman, kemudian scroll ke bawah ya, di daftar member. Nah, ini ya. Nanti teman-teman bisa nih, kebetulan akunnya Mas Dewo ini dia memiliki 50
50 yang daftar gitu ke dia. Kemudian kita filter aja sampai 100 aja deh. Nah, gini. Nanti kita biar mempermudah, biar kita bisa misahin mana yang udah bayar, mana yang belum, kita filter aja di sini, kita klik. Nah, jadi yang sudah bayar dia akan taruh paling bawah gitu ya. Jadi kita copy aja yang belum bayar ini. Nah, copy sampai sini ya nih. Sampai sini kita klik kanan, copy. Kemudian kita lari ke spreadsheet ini ya. Kemudian di sini di tanggal daftar ini bawahnya kita klik edit, kemudian tempel khusus, nilai saja gitu ya. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kita bisa ngelihat nih kan, oh ini yang belum bayar gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ada kolom follow up 1, follow up 2 dan seterusnya. Ini fungsinya buat apa? Nah, ketika teman-teman nanti nge-follow up, nah cara nge-follow up itu tinggal klik sini ya, tek, kemudian langsung ini. Nah, nanti dia otomatis akan mengirim ke WhatsApp. Nah, tapi saya sarankan ya, ini penting banget, saya sarankan untuk menggunakan handphone ketika untuk nge-follow up-nya saat nge-follow up ini. Kenapa? Karena kalau menggunakan PC dia lambat. Karena tahu sendiri kan ya, kalau WhatsApp web itu loadingnya lama banget kadang. Nah, kita harus ngirim segala gitu ya. Sedangkan kalau di HP, dia ketika diklik itu otomatis ngebuka WA, kemudian kita klik kirim aja gitu ya. Jadi cepat gitu kan. Nah, kemudian fungsi dari follow up ini apa gitu ya. Misal nanti kita udah nge-follow up nih kan. Kita follow up, kemudian nanti yang bersangkutan ini dia mau bayar gitu kan, tapi insya Allah sore ini gitu katanya. Kita tandain apa? Kalau saya ya, saya tandain Y gitu ya. Artinya dia mau bayar gitu kan. Nah, sedangkan kalau case-nya dia itu nanti, Kak, saya masih nggak mau bayar gitu kan, nggak mau daftar gitu kan. Kayaknya saya nggak jadi daftar CPNS, saya udah keterima tempat lain, misal seperti itu. Kemudian itu nggak bisa kita kita prospeknya nggak bisa gitu kan. Kita udah mentok, kita kasih tanda X gitu ya. Artinya kita nggak melakukan follow up selanjutnya gitu ya. Nah, nanti mungkin ada Y gitu kan, ada yang X gitu kan. Nah, kemudian ketika di tanggal tertentu nih, misal teman-teman follow up pertama ini tanggal 1 gitu kan. Ini follow up kedua nih teman-teman rencananya 3 hari berikutnya, mungkin tanggal 3 kalau tanggal 4. Nah, yang X ini nggak perlu teman-teman follow up lagi karena dia udah nggak mau gitu ya. Biar nggak ganggu privasi dia juga gitu kan. Nah, yang Y ini nanti teman-teman bisa ambil datanya lagi dari Aptaschool dan masukin lagi nih. Nah, ternyata yang Y ini ada yang status bayarnya masih no gitu misalnya. Berarti dia bilang mau bayar tapi masih belum bayar gitu ya. Nanti kita follow up lagi dia ini gitu kan. Follow up kedua lagi, nanti follow up ketiga gitu kan, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian seperti itu aja sih saya tutorial yang kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Andai kata ada teman-teman yang masih bingung gitu ya dalam penggunaan sistemnya ini, teman-teman bisa langsung tanya di grup keluarga besar reseller atau melalui komentar di YouTube bawah ini gitu ya. Demikian video dari Aptaschool, semoga bermanfaat ya.